kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Astari Putri Adelia, NIM 2019-33138, Prodi PGSD dari Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya ditemani oleh D. Intan. Perkenalkan. Nama saya Intan Wahyu Pratama. Saya dari SD Muhammadiyah. Saya kelas 1. Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila, yaitu berkepat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sebelum pembelajaran, nanti Bu Guru akan membacakan tujuan dan petunjuk pembelajaran berbicara. Nah, Intan menyimak ya. Nah, tujuannya itu sini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran untuk materi yang membaca itu meningkatkan daya tarik siswa dalam membaca agar penguasaan materi bisa tertanamkan dalam dirinya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran dan petunjuk belajar. Nah, sekarang Intan nyimak ya. Dari tujuan pembelajaran di sini itu ada 6. Yang pertama itu membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan apresiasi sastra. Tujuan pertama yang membaca, meningkatkan daya tarik siswa dalam membaca agar penguasaan materi bisa tertanamkan dalam dirinya sehingga anak percaya diri dalam berbicara. Kedua, yang kosakata. Tujuannya itu meningkatkan kosakata siswa yang belum dimengerti dalam mendalami materi. Yang ketiga, struktur. Siswa diharapkan bisa mengeja suatu kata atau kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menulis. Yang pertama, meningkatkan keterampilan membaca karena sangat berkaitan dengan menulis. Kedua, meningkatkan daya ingat siswa melalui menulis sehingga siswa bisa kreatif dalam mengolah suatu kata. Yang kelima, pragmatik, meningkatkan bakat siswa dalam memperagakan drama sederhana dan berakting. Keenam, apresiasi sastra, meningkatkan sikap kritis dalam diri siswa dalam menanggapi sebuah teks bacaan. Nah, selanjutnya saya membacakan petunjuk belajar. Sebelum kena materi pembelajaran berbicara, siswa bisa mengingat kembali pengalaman pada masa kecil dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah ada dan membaca untuk mendalami materi penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang telah dipaparkan dalam modul ini. Berikut petunjuk pembelajaran berbicara yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, membaca. Siswa harus membaca dan memahami materi yang akan dipelajari. Kedua, siswa diminta menceritakan kembali dengan menggunakan bahasanya sendiri. Tiga, siswa berhak bertanya jika ada kesulitan dalam memahami materi. Empat, setiap akhir pembelajaran, guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur seberapa dalam siswa bisa menguasai materi yang dipelajari. Kelima, dalam proses pembelajaran materi membaca, guru akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode menceritakan kembali dan metode pertanyaan menggali. Kedua, kosakata. Tujuannya itu yang pertama, guru harus membacakan materi yang akan dipelajari. Dua, siswa harus menyimak materi yang dibacakan oleh guru agar materi tersampaikan dengan jelas. 3. Guru memberikan contoh dalam mengartikan kosakata
dan menjawab lawan kata dari sebuah kata atau kalimat yang terdapat dalam materi. 4. Guru menyiapkan sebuah media, namanya itu kertas kejutan, kepada siswa. Setelah itu siswa bisa mengerjakannya dengan baik. Kelima, dalam proses pembelajaran materi kosakata, guru akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode ulang ucap, metode melanjutkan, dan metode menjawab pertanyaan. Terus ketiga, pembelajaran bicara, yaitu struktur. Tujuannya itu pertama, guru harus membacakan materi yang akan dipelajari. 2. Siswa harus menyimak materi yang dibacakan oleh guru agar materi tersampaikan dengan jelas. 3. Guru harus memberikan contoh mengeja kata atau kalimat dengan benar. 4. Guru menyiapkan sebuah media, yaitu kotak asik, kepada siswa. Setelah itu siswa bisa mengerjakannya dengan baik. 5. Dalam proses pembelajaran materi struktur, guru akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode ulang ucap dan metode struktural analisis sintesis. Terus selanjutnya itu menulis. Tujuannya itu yang pertama, siswa harus membaca dan materi yang akan dipelajari. 2. Siswa harus bisa menentukan gambar dengan tepat. 3. Guru menyiapkan sebuah kertas kepada siswa. Setelah itu siswa bisa mengerjakannya dengan baik. 4. Setiap akhir pembelajaran, guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur beberapa dalam siswa bisa menguasai materi yang dipelajari. 5. Dalam proses pembelajaran materi menulis ini, guru akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode cerita reka gambar dan metode pertanyaan menggali. Yang kelima itu pembelajaran bicara pragmatik. Tujuannya yang pertama, siswa harus membaca dan memahami materi yang akan dipelajari. 2. Siswa harus bisa memperagakan drama sederhana yang telah disediakan dalam materi. 3. Siswa harus berinteraksi dengan sekitar melalui media atau kalam ajaib agar siswa dapat lebih percaya diri dalam berkomunikasi di umum. 4. Dalam proses pembelajaran materi pragmatik ini, guru akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode dramatisasi dan metode bertelepon. Nah, yang terakhir itu apresiasi sastra. Tujuannya yang pertama, siswa harus membaca dan memahami materi yang akan dipelajari. 2. Siswa harus bisa menanggapi sebuah teks cerita dalam materi. 3. Setiap akhir pembelajaran, guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur seberapa dalam siswa bisa menguasai materi yang dipelajari. Yang terakhir itu, dalam proses pembelajaran materi sastra ini, guru akan menggunakan metode menjawab pertanyaan. Ini kita langsung ke pembelajaran. Yang pertama kita akan di sini bu guru akan mengajak Intan mengingat masa kecil. Nah, sekarang Intan bisa membacanya. Masih ingatkah kamu saat masih kecil dahulu? Saat kamu masih kecil, kamu digendong ayah atau ibumu? Biasanya waktu kecil kamu biasanya digendong sama siapa? Sama ayah. Yaudah, ayo langsung lanjut. Saat masih kecil, aku bersama orang tuaku. Aku suka bermain dengan orang tuaku. Aku bersama ibu di dapur melakukan pekerjaan memasak. Saat masih kecil, aku suka ngambek ketika tidak dituruti. Pengalaman masa kecil adalah pengalaman berharga. Setiap orang memiliki pengalaman masa kecil. Contohnya ini ada seperti gambar. Di sini ada foto apa? Foto keluar. Di sini ada kakak, adik, ayah, dan ibu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Nah, coba Intan ceritakan pengalaman saat masih kecil di sini. Saat masih kecil, aku suka bermain di taman bersama. Coba Intan nulis ya, nanti terus dibaca. Udah selesai Pak belum, Tan? Sudah. Udah. Nah, coba ceritakan dengan bahasamu sendiri. Saat masih kecil, aku suka bermain di taman bersama ayah dan ibuku. Udah, itu aja. Nah, selanjutnya untuk mendalami materi di sini saya tidak akan menjelaskan karena di video selanjutnya saya sudah memaparkan materi yang saya sampaikan.
Nah, di sini kita langsung saja ke pembelajaran berbicara. Nah, di sini itu ada pengalaman masa kecil yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Nah, di sini nanti ada 6. Yang pertama itu membaca, 2 kosakata, 3 struktur, 4 menulis, 5 pragmatik, dan 6 itu apresiasi sastra. Nah, yang pertama membaca. Dalam evaluasi membaca ini, sekarang coba membaca cerita pengalaman bermusyawarah dalam keluarga di atas dan coba ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Nah, setelah itu nanti guru akan bertanya seputar cerita di sini. Nah, sekarang Intan coba membacanya dulu. Pengalaman bermusyawarah dalam keluarga. Suatu hari aku dan ibuku ingin liburan, tapi adikku dan kakakku tidak setuju karena mereka ada kegiatan di sekolahnya. Dan ayahku setuju, asalkan semua tidak ada yang keberatan. Lalu adik dan kakakku berpendapat jika liburannya menunggu waktu yang tepat karena bagi mereka aku dan ibu terlalu mendadak mengasih infonya. Melihat aku, adik dan kakak saling berpendapat, ayahku tiba-tiba menghentikan perbincangan dan mengajak kita semua berdiskusi dengan baik agar tidak ada permusuhan di antara satu keluarga. Dan akhirnya kita semua setuju yang disarankan oleh ayah dan di antara satu dan mendapatkan hasil diskusi yang tidak saling memberatkan orang. Dalam menyelesaikan masalah di atas dengan diskusi maupun bermusyawarah itu termasuk pengalaman Pancasila keempat. Nah, dan sekarang coba Intan ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Nah, gambar ini yaitu lagi ngapain? Di gambar ada satu keluarga yang sedang bermusyawarah untuk liburan. Ya. Terus ini ada pertanyaan dari ibu guru ya. Nah, tadi kenapa adik dan kakak saling berpendapat? Karena aku dan ibu terlalu mendadak mengasih info untuk Apa? liburan. Iya. Terus selanjutnya itu menuju ke kosakata. Di sini nanti bu guru akan membacakan teks. Terus nanti Intan disuruh mengartikan kosakata dan mengerjakan lawan kata yang telah bu guru sediakan. Tapi sebelum itu guru akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Nah, ini Intan silakan menyimak ya. Nah, pengalaman budaya setempat. Pada waktu kecil, aku pernah tinggal di Semarang. Di sekitar tempat tinggalku rata-rata orang Cina. Di sana ketika hari raya Imlek, biasanya aku menunggu angpau di depan rumah orang Cina. Mereka memberikanku angpau, padahal kita berbeda agama dan berbeda suku etnis, tapi mereka tetap ramah. Dan juga kebalikannya, ketika hari raya Kurban, orang Cina pun merasa tidak terganggu. Di sana juga tidak ada strata sosial yang membatasi hubungannya antara satu sama lain. Aku di sana pun bebas bermain dengan siapa saja. Misalnya ketika aku bermain di lapangan kompleks, itulah bentuk persatuan desa. Semua jadi satu, baik anak-anak sebelah desa ataupun anak-anak desa tempatku. Nah, dari cerita di atas itu merupakan bentuk persatuan desa. Dan itu termasuk pengalaman Pancasila ketiga. Contohnya ini gambar ada seorang orang Cina yang memberikan angpau kepada seseorang. Nah, di sini nanti kalau lihat ada media yaitu kertas kejutan. Nah, Intan, kamu tahu nggak ini isinya apa? Nggak tahu. Pengen tahu? Pengen. Kira-kira apa ya? Tahu nggak? Tahu. Yaudah. 1, 2, 3. Tada! Ini kertas kejutannya. Nah, di sini bu guru sudah menyediakan kosakata dan nanti ada kata, nanti Intan mengerjakannya ya.
sini. Yang pertama ini, misal ya, contohnya apa ya? Nah, ini contohnya Imlek. Imlek itu hari raya orang Cina. Berbeda itu lawan katanya sama. Nah, silakan Intan mengerjakannya di sini. Setelah itu dibaca ya. Nah, ayo Intan udah selesai atau belum nulisnya? Sudah. Coba bacakan. Mengartikan kosakatanya ini dulu ya, nomor 1. Imlek adalah hari raya orang Cina. Angpau adalah surat. Etnis adalah suku. Strata adalah kasta. Nah, terus lawan kata dua ini berbeda itu apa? Kalau tanya. Sama. Ramah, Sombong. bebas, Formal. baik. Buruk. Nah, selanjutnya ke pembelajaran ketiga ya, yaitu struktur. Evaluasinya itu ini. Setelah guru membaca teks di atas, kemudian Intan nanti diminta untuk mengeja kata atau kalimat yang telah disebutkan oleh guru. Nah, di sini nanti Kak Lia, di sini nanti Bu Guru akan membacakan ceritanya dan Intan menyimak ya. Nah, pengalaman berpapasan di jalan bertemu teman. Pada hari Minggu, aku tidak sengaja berpapasan dengan temanku yang berbeda agama. Aku melihat dia ingin ke arah gereja, tapi sebelum itu aku menghampirinya. Aku hanya menyapa dengan nama panggilannya. Kemudian dia juga menyapaku. Nah, di situ kita berbincang-bincang masalah agama. Dia tidak membeda-bedakan antara agamaku dan agamanya. Dia Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Aku Islam, tempat ibadahku di masjid. Kita berteman sejak kecil, tapi kita saling menghargai kepercayaan agama dan masing-masing. Nah, dari cerita di atas itu bukan pengalaman Pancasila ke-1. Contohnya ini. Nah, di sini ada contoh gambarnya, ada orang Islam dan orang Kristen. Nah, untuk evaluasinya nanti Intan akan mengeja kalimat atau kata yang Bu Guru sudah siapkan. Nah, sebelum itu Bu Guru akan mencontohkan terlebih dahulu. Di sini itu ada kata asik. Nah, sini kata-katanya berwarna-warni ya. Nah, hari Minggu. Contoh 1 ya. Hari, H-A-H-R-I-T. Hari. Terus ini yang minggu, ejanya M-I-N, Ming, G-U-Q, minggu. Nah, misal dieja por huruf H-A-R-I, hari, dan minggu, M-I-N-G-G-U, minggu. Nah, sekarang Intan coba isi ini terlebih dahulu. Setelah itu Intan membacanya ya. Sudah selesai kan? Sudah. Nah, sekarang coba di eja yang Islam sama Kristen. Islam. I-S-S-L-A-M, Islam. Terus yang eja per hurufnya gimana? I-S-L-A-M, Islam. K-R-I-S, Kris. T-E-T-N, Kristen. K-R-I-S-T-E-N, Kristen. Selanjutnya kita ke pembelajaran keempat, yaitu menulis.
evaluasi menulis. Nah, di sini nanti The Intan akan mengurutkan lambang-lambang yang terdapat pada Garuda Pancasila. Nah, di sini ini kan gambarnya tidak urut. Nanti The Intan mencoba menuliskannya kembali, teksnya saja, gambarnya tidak usah. Di sini Bu Guru sudah menyediakan kertas. The Intan silakan menuliskan teks Pancasila di sini secara urut. Ini bapaknya. Ya, sudah selesai belum, Tan? Belum. Setelah ini teks Pancasila dibaca ya secara urut. Dan setelah itu nanti Bu Guru akan ini menebak ini nanti gambar apa. Nanti kamu jawab ya. Ini dibaca dulu teks Pancasilanya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Bu Guru akan mencoba bertanya ke Intan. Nah, ini gambar apa? Baju dan kapas. Ini? Rantai. Ini? Kepala benteng. Kayak ini? Bintang. Ini? Pohon beringin. Sip. Nah, setelah ini kita lanjut ke pembelajaran kelima, yaitu pragmatik. Dari evaluasi pragmatik ini, dari teks ini nanti The Intan bisa memperagakan drama sederhana yang telah disediakan oleh guru. Nah, di sini kan ada dialog. Nanti kita memperagakan kamu yang jadi pembeli dan Bu Guru yang jadi penjual. Selain begitu. Tapi sebelum itu The Intan coba membaca ini dulu. Pengalaman pergi ke pasar. Pada hari Minggu, aku dan kedua orang tuaku pergi ke pasar. Pasar adalah tempat jual beli, di mana ada penjual dan juga ada pembeli. Kita bisa menawar harga. Di pasar ada banyak orang yang berjualan macam-macam dari keperluan makanan maupun sandang. Di pasar ada anak-anak dan juga ada orang dewasa. Kita harus hormat kepada orang yang lebih dewasa dari kita, karena menghormati orang lain merupakan pengalaman Pancasila kelima. Nah, di sini nanti kita ayo berdialog. Kamu jadi pembeli ya? Mulai. Permisi Bu, bayamnya ada. Dedek, mau beli bayam berapa ikat? 2 ikat saja Bu, berapa harganya? 1 ikat harganya 2.000, jadi 2 ikat harganya 4.000. Tambah jagung dan wortelnya ya Bu, juga ya Bu. Jagung dan wortelnya beli berapa, Dek? Jagungnya 2, wortelnya 3. Totalnya 10.000 ya, Dek? Uangnya. Terima kasih, Dek. Sama-sama. Nah, selanjutnya siswa bisa mempraktekkan cara berkomunikasi melalui telepon yang membahas pengalaman kecil yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila untuk sudut bebas. Nah, di sini nanti tak tentukan aja ya. Nanti kita langsung berkomunikasi dengan media yang Bu Guru sediakan, yaitu kaleng ajaib. Nah, ini kalengnya. Tara. Di sini nanti kita berkomunikasi menggunakan media kaleng ajaib. Nah, sebelum itu yang mulai diingat dulu ya. Ayo, coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Astani. Iya, ada apa? Begini Bu, saya kemarin tidak berangkat sekolah.
Jadi saya ingin meminta bahwa ibu tugasnya itu apa saja, Bu? Oh itu, tugasnya itu halaman 36. Terima kasih, Bu Irfana. Sama-sama. Nah, itulah tadi komunikasi kita tentang meminta tolong. Itu mencerminkan dari Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir itu pembelajaran berbicara mengenai apresiasi sastra. Nah, sebelum itu sebelum menuju ke evaluasi apresiasi sastra, nah di sini Bu Guru bacakan ya. Sekarang De Intan coba membaca cerita pengalaman kerja bakti di atas ini, di atas. Jika seandainya sebelum jadwal terbentuk ada seorang ibu yang sudah setuju dengan dirinya, tapi menolak melakukan kewajiban pada hari dilaksanakannya kerja bakti. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang dilakukan itu tersebut? Tapi sebelum jawab ini, De Intan harus membacanya terlebih dahulu. Pengalaman kerja bakti. Setiap hari Minggu di daerahku, tepatnya di Blimbing Rejo, biasanya ada kerja bakti jika ada pembangunan rumah, masjid, dan lain-lain. Contohnya dalam pembangunan masjid biasanya ada beberapa ibu yang dijadwal bergilir dalam memberikan konsumsi, dan tentunya itu sudah ada kesepakatan sebelum dibentuk strukturnya. Dan untuk bapak-bapak biasanya membantu mendirikan bangunan dengan tenaga tanpa upah. Dalam kerja bakti ini tentunya semua warga Blimbing Rejo, baik yang kaya maupun yang biasa, mereka tetap saling membantu dalam mendirikan masjid. Di sini juga mereka tidak membeda-bedakan antara orang yang berpendidikan maupun tidak, karena semua adalah milik Allah. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan dalam diri kita sendiri. Nah, dari pertanyaan evaluasi tadi, bagaimana pendapat tentang apa yang dilakukan tersebut? Seharusnya ibu tersebut tidak menyetujui jadwal yang ditentukan jika hari kerja baktinya tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, dari semua materi yang telah dipelajari hari ini, apakah ada pertanyaan dari De Intan? Tidak ada. Sebelum itu, Bu Guru akan menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama tadi itu De Intan mengingat pengalaman masa kecil. Yang kedua itu ada materi mendalam tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tapi tidak itu dijelaskan karena sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, terus yang dipelajari De Intan lagi itu yang ketiga itu pengalaman masa kecil yang berhubungan dengan Pancasila, yaitu ada 6 materi. Yang pertama itu membaca. Dalam membaca itu ada ceritanya tentang pengalaman bermusyawarah dalam keluarga. Yang kedua kosakata, ceritanya itu pengalaman budaya tempat. Terus yang ketiga struktur, ceritanya itu pengalaman berpapasan di jalan bertemu teman. Yang keempat itu menulis. Tadi De Intan mengurutkan lambang-lambang yang terdapat dalam kerukunan sila. Yang kelima pragmatik tentang pengalaman pergi ke pasar, ada dialog dan tadi berkomunikasi. Terus yang keenam itu ada apresiasi sastra, pengalaman kerja bakti. Di dalam itu De Intan tadi berusaha kritis, berusaha menanggapi cerita yang dibaca tadi. Nah, dari semua materi itu ada yang masih bingung, ada yang masih bingung atau masih kurang paham? Ada. Kalau gitu, sebelum Bu Guru menutupnya, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada tutur kata yang salah maupun ucapan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.